Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang membaca majalah WOW terbaru yang diterbitkan oleh jurnalis SMP Negeri 1 Ciamis. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pembinaan kepada anggota jurnalis yang baru. Nah, pembinaannya saya akan lakukan dalam moda daring menggunakan platform Zoom Meeting. Nah, seperti apa pembinaan yang saya lakukan? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita pembinaan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Ya, sudah cukup. Terima kasih kalian sudah hadir di Zoom ini memenuhi undangan program Badi Sekolah. Nah, sebelum kita melakukan pembinaan, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena kalian merupakan anggota baru. Ada yang sudah tahu nama Ibu belum? Belum? Nah, baik. Kalau begitu, perkenalkan Ibu namanya Ibu Novi Yulianti. Nah, Ibu di sini akan membina untuk ekskul jurnalis, untuk materi, teks berita, dan juga baik anak-anak. Kalian ini adalah anggota jurnalis baru ya. Hari ini merupakan hari pertama kita bertemu dalam jaringan ya, secara virtual. Tidak apa-apa karena keadaannya memang belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Nah, silakan anak-anak perkenalkan diri terlebih dahulu karena di sini Ibu belum kenal kalian, belum tahu nama kalian. Ini anggota baru ya. Seperti peribahasan dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Epita Duyunita dari kelas 7A. Ya, boleh. Siapa lagi? Halo, perkenalkan nama saya Agis Riani dari kelas 7C. Halo, nama saya Satsara Swidi Putri dari kelas 7E. Halo, nama saya Yunita dari 7B. Halo, nama saya Fatia Nabila dari 7B. Halo, nama saya Anissa Indah dari kelas 7B. Terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu karena ekskul jurnalis ini merupakan salah satu ekskul kebanggaan di SMP Negeri 1 Ciamis yang sudah ada sejak dulu. Nah, selama pandemi ini kita vakum ya, tidak ada aktivitas secara luring atau bertatap muka langsung. Aktivitas kita hanya sebatas pembinaan yang ada di dalam moda daring seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks berita. Bagaimana kalian nantinya ketika meliput suatu kegiatan bisa menciptakan atau bisa membuat sebuah teks berita yang menarik. Nah, di sini Ibu punya tayangan. Akan Ibu tayangkan sebentar. Di sini ada menyusun teks berita. Di sini berita merupakan laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Ini adalah unsur-unsur teks berita yang harus ada ketika kalian membuat sebuah berita. Perhatikan di sini. Di sini ada apa? Penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang kelima ada bagaimana. Bagaimana itu merupakan proses terjadinya peristiwa. Nah, kelima unsur ini dalam bahasa Inggris biasa disingkat dengan apa? Ada yang tahu? 5W1H. Bagus. Nah, di dalam bahasa Indonesia disingkatnya menjadi apa? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Alif ya? Dava. Oh, Dava. Gimana Dava? Disingkat menjadi adik Simba. Betul, disingkat menjadi adik Simba. Di sini ada ciri-ciri teks berita. Ciri teks berita ini yang Ibu sampaikan atau tampilkan di sini ada 7. Yang pertama bersifat faktual. Kemudian yang kedua bersifat aktual. Ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, objektif.
Yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Yang ketujuh, bahasa baku, sederhana, dan juga komunikatif. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tanya apa? Tidak. Kenapa berita harus faktual, Bu? Kenapa berita itu harus faktual? Faktual itu artinya apa? Faktual itu harus sesuai dengan fakta atau kebenarannya. Nah, kalau tidak faktual, maka itu bukan sebuah berita. Itu maksudnya menjadi teks fiksi. Fiksi itu rekaan. Rekaan itu suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya ada cerpen, ada novel, ada juga apa? Kinlit, yang seperti itu ya. Nah, selanjutnya, berita itu memiliki strukturnya. Yang pertama, ada orientasi berita, kejadian atau peristiwa, dan yang terakhir ada sumber berita. Nah, bagaimana sih kalian harus membuat atau menyusun teks berita yang menarik? Yang pertama nih, kalian harus pilih topik yang terbaru. Nah, yang kedua, kalian harus mencari informasi. Nah, kemudian yang terakhir, kalian menyusun berita sesuai dengan unsur dan juga struktur berita. Ibu punya sebuah berita. Menurut kalian, berita ini sudah lengkap atau belum? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum lengkap? Karena lokasi Kampung Teratai tidak dijelaskan secara detail sehingga dapat membingungkan pembaca yang ingin berkunjung ke Kampung Teratai. Iya, bagus. Dari berita ini, lokasinya tidak lengkap. Nah, apa kegiatan selanjutnya nih yang akan kalian lakukan sebagai anggota jurnalis baru dalam ekskul jurnalis? Yang pertama, kalian nanti di penugasan akhir akan ada produk yang harus kalian upload berupa teks berita. Tayangan yang Ibu berikan, kira-kira menurut kalian ada yang tidak dipahami atau semuanya sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Pengumpulan teks berita membuatnya minimal berapa halaman, Bu? Nah, untuk berita itu membuatnya kalian sesuaikan dengan kelengkapan dari berita itu sendiri. Jadi 5 unsur dalam berita itu harus termuat di dalam teks berita yang dia buat. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, boleh. Untuk sumbernya bagaimana, Bu? Nah, untuk sumbernya, kalian boleh bertanya langsung. Jadi, beritanya silahkan kalian bisa cari di sekitar daerah kalian. Saya, Bu. Ya, Ajis. Beritanya dipublikasikan di mana, Bu? Nah, untuk beritanya itu dipublikasikan tadi ya, bisa di blog. Blognya akan Ibu buatkan blog khusus untuk mading online. Nah, itu nanti ada kumpulan berita dan artikel kalian. Unggah juga di Instagram dan Facebook kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ini siapa namanya? Fatia ya? Fatia. Ya, Ya. Fatia. Untuk waktu publikasikannya kapan, Bu? Nah, waktu mempublikasikannya terakhir itu 3 hari ke depan ya. Kan Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nah, itulah kegiatan saya dalam pembinaan anggota ekstrakurikuler jurnalis baru dengan materi pembuatan berita yang baik dan menarik. Nah, semoga kedepannya anggota jurnalis dapat menghasilkan majalah yang menarik dan juga majalah yang baik. Nah, baiklah, sampai jumpa lagi dengan saya pada pembinaan ekstrakurikuler jurnalis pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.